Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita berjumpa kembali di YouTube channel HGBP Jalan Lurah Cimahi, yaitu dalam Renungan Harian. Hari ini tanggal 4 April 2026. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku NB nomor 103 ayat 2 dan 3. Oh Tuhan Yesus, Rajani Sudena, tubuh sian amai, haholong aku si sombaoku sasada hodotu Kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah, di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih dan bersyukur Tuhan untuk pagi yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Sepanjang malam ini Tuhan menyertai kami dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan segala kegiatan kami terlebih dahulu sejenak mendengarkan firman Tuhan. Ampuni Tuhan kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menyapa kita pagi hari ini terdapat di dalam Yohanes 16 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Sekali lagi kami akan bacakan. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Bapak Ibu yang terkasih, kita patut bersyukur menerima berkat Tuhan hari ini. Sepanjang malam Dia menyertai kita, dan kita pada pagi hari ini dan hari ini akan melanjutkan segala aktivitas dan pekerjaan kita masing-masing. Ayat renungan hari ini menjelaskan bagaimana Roh Kudus atau sering disebut Roh Penolong setelah Yesus pergi, yaitu menyingkapkan kebenaran Allah kepada dunia, meyakinkan manusia akan dosa mereka, kebenaran sejati dan penghakiman yang akan datang. Bapa yang di surga atau Kristus, setelah Ia bangkit dan Ia akan kembali ke surga untuk menyediakan untuk kembali kepada Bapanya di surga. Namun Ia akan mengirim atau memberikan Roh Kudus kepada orang-orang percaya. Saudara yang kekasih, makna utama dalam ayat ini ada 3 hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, menginsafkan dunia, seperti ayat yang kita bacakan tadi. Menginsafkan dunia artinya Roh Kudus bekerja untuk menegur,
menyikapkan dan meyakinkan dunia atau orang yang tidak percaya agar sadar akan kebutuhan mereka akan keselamatan. Kebutuhan akan keselamatan yaitu Yesus itu sendiri. Keselamatan ada dalam hidup Kristus yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati. Keselamatan kekal, saudara-saudara, ada dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, Yesus atau Tuhan memberikan Roh Kudus atau mengirimkan Roh Kudus ke dunia ini untuk menginsapkan, untuk menyadarkan orang akan keselamatan yang ada dalam kehidupan Kristus itu sendiri. Pengenalan kita kepada Kristus adalah pekerjaan Roh Kudus atau Roh Penolong yang kita bacakan tadi. Dan yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudara, akan Kristus Yesus dikatakan menginsapkan akan dosa. Orang yang berdosa adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus. Dosa adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus. Roh Kudus akan menginsapkan manusia akan pengenalan kepada Kristus Yesus supaya mereka memperoleh keselamatan. Yang ketiga, saudara-saudara, akan kebenaran. Menginsapkan manusia akan kebenaran itu sendiri. Karena Yesus pergi kepada Bapa, menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah yang suci, Allah yang benar, Allah yang penuh kuasa dalam kehidupannya. Itulah kebenaran yang kita mengenal kebenaran itu sendiri, saudara-saudara. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, menginsapkan akan kebenaran. Karena penguasa dunia ini telah dihukum di kayu salib. Iblis telah dihukum di kayu salib. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita bersyukur karena Tuhan Yesus telah menggantikan kita, telah menggantikan dosa kita, sehingga Dia dihukum di kayu salib, supaya berkat atau kutuk menjadi berkat, supaya kematian Kristus menjadi kebenaran dan kesucian dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, Roh Kudus menginsapkan dunia ini. Roh Kudus menyadarkan dunia ini akan Kristus, akan dosa, akan kebenaran, dan penghakiman kelak yang akan diberikan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita sebagai orang percaya akan sadar akan dosa dan kejahatan dunia ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, undanglah Roh Kudus supaya Dia menyadarkan kita setiap saat, supaya kita ditolong Roh Kudus setiap saat untuk melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Karena itulah yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Biarlah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, renungan hari ini menjadi inspirasi, menjadi kekuatan, menjadi rema dalam hidup kita sepanjang hari ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah sadar akan dosa, yang telah sadar akan kebenaran, bahwa kebenaran itu adalah Yesus itu sendiri, maka berbuatlah, maka bekerjalah, maka
Berperilakulah sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus daripada dosa dan kejahatan. Kalau engkau kerja di kantor, tunjukkanlah engkau sebagai anak Allah. Kalau kau sekolah dan kuliah, tunjukkanlah perilakumu seperti anak-anak Allah. Seperti Yesus sendiri. Kalau engkau sebagai ibu rumah tangga, berperilakulah sebagai anak-anak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak Allah yang telah ditebus dari dosa dan kejahatan harus mampu menunjukkan kita sebagai anak-anak Allah, sebagai pembawa terang, pembawa garam dan terang di dunia ini. Karena itulah yang dikehendaki oleh Yesus dalam hidupmu. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan menjadi rema yang kita dengarkan bersama-sama. Kiranya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini dimanapun kita berada. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Biarlah kita terberkati semua. Biarlah kita menjadi pembawa damai dan sejahtera di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama-sama. Tuhan akan menginsafkan dunia ini akan dosa, kebenaran, dan penghakiman yang akan datang kelak. Tuhan, kami sebagai anak-anak Allah akan disadarkan oleh Roh Kudus akan dosa dan kejahatan. Terima kasih Tuhan atas janji Tuhan buat orang-orang percaya bagi kami Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan, kami akan melakukan segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan memberkati segala pekerjaan kami. Anak-anak kami Tuhan yang bersekolah, berkuliah. Biarlah Tuhan mereka menjadi anak terang, pembawa damai sejahtera. Biarlah Tuhan mereka menunjukkan karakter bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan. Yang bekerja Tuhan, berkatilah Tuhan setiap pekerjaan kami. Baik di rumah, di kantor, dimanapun Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan kami berserah kepadamu. Yang sakit Tuhan sembuhkan Tuhan. Yang lesu Tuhan kuatkan. Yang berbeban berat Tuhan, Tuhan angkat beban mereka Tuhan. Yang berduka Tuhan hiburkan. Khususnya Tuhan kami berdoa untuk jemaat-Mu HGBP Jalan Lurah Tuhan. Berkatlah jemaat-Mu seluruh menjadi mereka Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bersandar dan pengharapan kepada-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan, Tuhan sembuhkan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan tidak berubah dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Inilah Tuhan doa kami yang kami alaskan di dalam anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.